Sabdo Palon Danoyo Kinggong adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa zaman Hindu-Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Terkenal dengan Surya Sangkala yang sangat populer di Jawa, yaitu Sirna Ilang Kertaning Bumi. Kalimat Kertaning Bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya Pamungkas, yaitu Raden Kertabumi. Janji kedatangan beliau berdua diucapkan di Blambangan ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintoro. Prabu Brawijaya meloloskan diri ke arah timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan sementara di Blambangan atau Banyuwangi sekarang. Raden Patah, pemimpin Demak Bintoro, merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta-merta setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Patah datang dari Demak ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke pesantren Ampel Denta, hendak mengabarkan keberhasilan tersebut. Namun ternyata Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah mempersalahkannya. Nyai Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwasanya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyai Ageng dengan tegas menambahkan, Raden Patah telah berdosa 3 hal. Dosa yang pertama adalah kepada guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel. Dosa yang kedua kepada ayah, karena Prabu Brawijaya adalah ayah kandung dari Raden Patah. Dosa yang ketiga adalah kepada raja, karena raja adalah imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar. Sebab selama memerintah, Prabu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampel Denta di daerah Surabaya sekarang sebagai tanah otonom, diizinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang muslim. Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya. Nyai Ageng menyarankan agar kedudukan Prabu Brawijaya Pamungkas sebagai raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi masalah adalah kemanakah sang Prabu meloloskan diri. Nyai Ageng memperkirakan sang Prabu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyai Ageng Ampel. Karena setelah kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka tidak akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh sang Prabu. Tidak Raden Patah, tidak Nyai Ageng Ampel, tidak pula para wali yang lain yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun hanya ada 2 wali yang mungkin masih beliau percayai. Pertama Syekh Siti Jenar, dan kedua Sunan Kalijaga. Karena kedua wali ini terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit. Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syekh Siti Jenar, maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan ramandanya. Dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk kembali ke Trowulan, ibu kota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai raja. Sunan Kalijaga bersedia membantu. Ditemani beberapa santri, beliau langsung melakukan pencarian ke arah timur. Dan ternyata benar, di Blambangan banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurit Majapahit yang siap tempur berkumpul di sana. Dan benar pula Prabu Brawijaya masih ada di sana, belum menyeberang ke Pulau Bali. Agak kesulitan, Sunan Kalijaga memohon bertemu dengan sang Prabu. Namun karena sang Prabu tahu betul Sunan Kalijaga yang seringkali beliau panggil Syahid itu menurut pasukan sandi atau intelijen Majapahit, Sunan Kalijaga bersama pengikutnya sama sekali tidak ikut dalam penyerangan ke Majapahit. Maka Sunan Kalijaga dipersilahkan menghadap walau dengan kawalan ketat. Disinilah dialog serat Sabdo Palon terjadi. Sang Prabu Brawijaya ditemani Sabdo Palon Danoyo Kinggong dihadap oleh Sunan Kalijaga beserta sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama sang Prabu hendak menuju ke Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dahulu melarikan diri ke sana. Mendengar penutup